Thailand dan Kamboja akhirnya sepakati gencatan senjata pada Senin 28 Juli 2025. Phnom Penh dan Bangkok akhirnya duduk bersama di Malaysia, sepakat untuk menghentikan adu tembakan mereka yang telah berlangsung selama 5 hari itu. Kembali menyusuri jejak konflik keduanya, permusuhan Thailand dan Kamboja kembali keruh pada Juli ini. Baru saja pertikaian singkat pada Mei lalu bisa diredam, tiba-tiba meledak saat ranjau darat mengenai tentara Thailand beberapa hari sebelum perang keduanya pecah pada 24 Juli 2025. Ditambah, perselisihan lama atas sengketa wilayah Candi Praviar dan Tamoentom kian membuat perbatasan dua negara ini kembali memanas. Sengketa kuno atas candi itu kemudian berubah menjadi kontra senjata yang menguji ketahanan kawasan Asia Tenggara. Lantas, apa saja yang terjadi dalam konflik Thailand dan Kamboja? Pertama-tama, perlu kita ketahui terlebih dahulu latar belakang dari konflik Thailand dan Kamboja yang terjadi secara menahun. Selama puluhan tahun lamanya, Thailand dan Kamboja telah berselisih soal wilayah perbatasan, terutama di sekitar Candi Tamoentom dan Candi Praviar. Kedua candi itu didirikan berabad-abad lalu oleh Kerajaan Khmer cikal bakal Kamboja modern. Candi-candi itu kemudian berada di bawah pengaruh Kerajaan Siam yang telah menyerang dan meruntuhkan Kerajaan Khmer. Sengketa pun diperkeruh dengan perbedaan penafsiran terhadap peta kolonial buatan Prancis tahun 1907. Dalam peta tersebut, dua candi kuno itu berada dalam wilayah Kamboja. Sementara Thailand menganggap secara geografi dan sejarah, dua candi itu sejatinya milik Bangkok. Pada 1962 dan 2013, Mahkamah Internasional atau ICJ telah menetapkan bahwa candi itu milik Kamboja. Meski demikian, perselisihan masih saja pecah karena wilayah lain di sekitarnya masih dianggap abu-abu. Adu senjata antara militer Thailand dan Kamboja sudah terjadi beberapa kali. Namun dalam video kali ini, mari kita fokus pada lini masa konflik yang terjadi pada tahun 2025. Pada 28 Mei 2025, Thailand dan Kamboja terlibat sebuah bentrokan singkat di wilayah perbatasan yang disebut dengan segitiga Zamrud yang mempertemukan Thailand, Kamboja, dan Laos. Kematian tentara Kamboja itu berujung pada menurunnya hubungan diplomatik antara kedua negara. Setelah insiden tewasnya seorang tentara Kamboja, hubungan Thailand dan Kamboja memanas dan diwarnai aksi saling tuduh. Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra kemudian melakukan panggilan telepon dengan pemimpin de facto Kamboja, Hun Sen. Tujuannya untuk meredam ketegangan. 3 hari kemudian, rekaman telepon Paetongtarn dan Hun Sen bocor. Dalam rekaman itu, Paetongtarn seolah tak memihak pada militer Thailand dan menawarkan untuk mengatur apapun yang diinginkan Hun Sen. Sikap Paetongtarn itu memicu kemarahan warga Thailand dan situasi internal kian keruh. Paetongtarn kemudian diskors dari tugasnya oleh Mahkamah Konstitusi Thailand. Para senator Thailand juga mengajukan petisi yang meminta pemecatannya karena seolah meremehkan militer negaranya sendiri dan melanggar standar etika. Paetongtarn kemudian digantikan sementara oleh Phumtham Wechayachai. Pada Rabu 23 Juli 2025, seorang tentara Thailand kehilangan kakinya usai menginjak ranjau darat yang dituduh ditanam oleh Kamboja. 4 personel lainnya ikut terluka. Thailand kemudian menarik duta besar mereka untuk Kamboja dan mengusir duta besar Kamboja untuk Thailand. Sejak hari itu, Kamboja dan Thailand saling melepaskan tembakan dan dimulailah konflik terbuka antara kedua negara. Kamboja diduga meluncurkan roket BM-21 buatan Rusia, dan Thailand menerbangkan pesawat F-16 untuk menjatuhkan serangan udara. Per Selasa 28 Juli 2025, sudah ada 38 orang yang meninggal dunia akibat terkena serangan militer. Sebagian besar dari korban jiwa itu berasal dari warga sipil. Lebih dari 200.000 warga di kedua sisi perbatasan juga telah mengungsikan diri. Pada Sabtu 26 Juli 2025, Trump mengunggah postingan di Truth Social yang menyebut dirinya telah menelepon pemimpin dari masing-masing negara. Trump mengancam tak akan melanjutkan perundingan perdagangan dan tarif apabila Kamboja dan Thailand belum berdamai. Bahkan, Trump ancam kedua negara ASEAN itu dengan tarif 36%.
Pada Senin 28 Juli 2025, Thailand dan Kamboja akhirnya menerima bantuan mediasi yang ditawarkan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang juga merupakan Ketua ASEAN tahun 2025. Dalam pertemuan itu, hadir pula utusan dari China dan Amerika Serikat. Pertemuan dilakukan di kediaman Anwar Ibrahim di Putrajaya. Selain menyepakati gencatan senjata, pertemuan itu juga menghasilkan wacana pembentukan Komite Batas Umum Kamboja-Thailand. Komite itu akan mengadakan pertemuan perdana pada 4 Agustus 2025 mendatang. 2 jam setelah kesepakatan gencatan senjata berlaku, militer Thailand melaporkan pertempuran telah berakhir di salah satu provinsi dekat perbatasan. Kepala tempat penampungan evakuasi warga Kamboja juga melaporkan tak lagi mendengar ledakan. Berita perjanjian gencatan senjata itu lantas disambut baik oleh para penduduk yang tinggal di dekat perbatasan. Sehari setelah kesepakatan ditekan, militer Thailand melaporkan Kamboja kembali menembakkan senjata di 2 wilayah sepanjang perbatasan. Militer Thailand pun menyebut pihaknya sebenarnya sah-sah saja untuk melakukan tindakan militer meski bersifat defensif. Konflik perbatasan Thailand dan Kamboja memang telah mereda, namun bukan berarti selesai. Ketegangan masih menghantui, deru senjata kapan saja masih bisa terjadi. Sebab sengketa wilayah 2 negara ini sudah bertahun-tahun dan tak pernah tuntas. Luka baru kembali menganga. Puluhan nyawa melayang, ratusan ribu warga mengungsi, dan hubungan diplomatik kedua negara kian rapuh. Gencatan senjata yang ditengahi Malaysia juga kini diambang rapuh, meski menyimpan harap bagi warga sipil di perbatasan. Akankah kali ini wacana pembentukan komite bisa menjadi benteng untuk mengantisipasi pecahnya konflik kembali bisa terwujud? Bisakah jadi solusi damai yang bisa menjamin tak lagi ada pertempuran di medan perang candi-candi kuno? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.